Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, grade 3 semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Kalau ditanya pakai bahasa Arab bisa ya? Kaifa halukum? Baik, Mister. Baik. Kalau bahasa Inggrisnya, how are you today? I'm fine. Mister juga alhamdulillah fine. Kalau bahasa Arab gini, kaifa halukum? Ana bi khair. Jawabnya gitu. Kaifa halukum? Kalau bahasa Cina? Kalau bahasa Cina, seng 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 seng. Nah, itu bahasa Cinanya. Seng 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 seng. Gitu ya. Oke. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan sholat. Oke. Baik. Untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Ya, hari ini Mister alhamdulillah WFS. Jadi dari sekolah, Mister lagi di dalam ruangan kelas. Alhamdulillah nih kelasnya selalu steril. Hampir setiap hari disemprot. Setelah disemprot, digosok-gosok. Jadi mengkilap lah nih lantainya ya. Jadi bersih kelasnya, alhamdulillah. Lihat Steril. lantainya dong, Mister. Kenapa? Lihat lantainya dong. Lihat lantainya, oke boleh. Ini ada Pak Roni. Pak Roni lagi tuh. Aili. Nih tuh, Pak Aili tuh lagi ngepel. Ini lantai. Nah, kangen sama lantai kelas ya? Iya. Kangen sama meja-meja nggak tuh? Mejanya kosong. Mejanya walaupun kosong tapi bersih. Iya, kangen ya. Kangen injek lantainya Kenapa? Nggak kedengeran nih. Kita kangen injek lantainya Mister di kelas 1 ya, Mister. Ya, Mister di kelas 1A. Kenapa? 1A. Nggak beri A. Mister di kelas 1A sekarang. Ya. Kan berbeda, Mister, 1A-nya. Nah, di kelas 1A ada AC-nya udah. Mana ya? Lihat. Kelas 3 ada AC. Sengaja di kelas 1A. Jaringan internetnya di kelas 1A ini alhamdulillah stabil. Alhamdulillah stabil walaupun rada-rada kurang jelas ya. Karena banyak yang Kelas 3 ada AC-nya enggak? Kelas 3 insya Allah nanti ada AC-nya kalau sudah masuk ya. Kalau sudah masuk ada AC-nya. Oke, nah alhamdulillah ya. Nah, untuk mengawali pagi hari ini, kalian udah sholat subuh. Tadi sholat subuh ya semuanya? Ya, Mister, aku sholat. Kenapa? Sudah sholat subuh kan tadi? Mute dulu ya. Tidak ada yang mengaktifkan mic-nya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang gini. Karena masih berkaitan dengan sholat, silakan coba yang bisa di-chat ke Mister. Oke, Mister mau tanya. Mister mau tanya kepada kalian, nanti kirimnya ke Mister langsung ya. Oke, bisa ya? Nah, private ke Mister ya. Siapa yang pertama menjawab siapa? Coba dicek nih, Mister. Cek ya. Jangan di everyone. Ayo, nggak ada yang ngetik-ngetik di everyone ya. Oke. Kirim ke Mister. Nah, ya direct. Siap ya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan sholat. Ya, apa arti sholat? Silakan. Iya, banyak. Yang pertama adalah siapa nih? Siapa nih yang pertama? Agnan disusul sama Almira, Alwan, Alvaro, Zid. Oke, jawabannya betul semua ya. Jawabannya adalah doa. Doa ya. Oke, doa. Bagus.
Ini apa lagi nih everyone? Raya. Oh, Rafa jam 3 main FF. Ayo. Direct ke Mister ya, jawabannya saja. Lanjut, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Berapa jumlah rokaat semua sholat wajib? Silakan. Berapa jumlah rokaat sholat wajib? Sholat wajib jumlahnya berapa? Jumlahnya, rokaatnya. Rokaatnya. Ayo. Jumlah rokaat sehari Semua semalam. digabung, Mister. Baru nyambung ya, nggak apa-apa. Saya, Mister. Ya lanjut. 14. Mister ke Mister. Banyak banget. Ke Mister. Salim, ke Mister Salim. Bukan ke Tunggu juga. Ayo, Salim. 14. Oke, jawabannya yang betul apakah 14, 15, 16, 17? Yang mana yuk jadinya? 17. 17 rokaat. 17 rokaat. 17 rokaat gitu ya jumlah sholat kita. Kalau 4 rokaat itu sholat asar sama sholat zuhur dan isya. Kalau 5 itu waktu sholat wajibnya ada 5 waktu. Terakhir pertanyaannya, kirim ke Mister. Oke, Farhan kenapa nih? Hahaha. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, berkaitan dengan sholat, ya. Sholat dipimpin oleh seorang pemimpin. Kalau ada pemimpin berarti ada pengikut, ya kan? Pemimpin sholat namanya apa yuk? Pemimpin sholat. Imam. Ya. Silakan. Nggak ada yang diucapkan. Aduh, gagal nih, gagal. Yuk. Iya, Imam. Oke. Kalau yang dipimpin namanya apa? Pemimpin imam. Yang dipimpin apa? Ada imam, ada makmum. Oke, jadi makmum itu yang mengikuti imam. Oke, baik. Kita masuk pada pembahasan kita hari ini. Tidak ada yang mencoret-coret nanti ya. Terima kasih yang tidak mencoret-coret. Terus juga tidak ada yang mengaktifkan mic-nya selama Mister menjelaskan, kecuali kalau Mister bertanya, silakan aktifkan mic-nya. Oke. Nah, tidak ada yang ngecat lagi, udah selesai. Mister cuci dulu. Terima kasih. Nah, ini Mister akan share materi kita hari ini. Oke, perlahan akan tampil. Bentar ya. Ya. Tema kita masih berkaitan dengan sholat. Masih berkaitan dengan sholat. Maka dari itu, kalau yang pekan lalu kan itu inti sholat, inti ibadah sholat. Nah, hari ini hikmah sholat. Patricia Alexa. Ya, hikmah sholat. Mau minum. Ya, silakan. Hikmah sholat berjamaah. Jadi sholat lebih utama apakah nanti dilaksanakannya itu sholat sendirian atau berjamaah? Mister, aku mau. Ya silakan, nggak apa-apa. Jadi sholat merupakan satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Mister mau minum. Ya silakan. Ya, hanya sholat. Kemarin kita sudah cerita awal muasal, kenapa hingga akhirnya 5 waktu sholatnya gitu ya. Mister. Kenapa, Nan? Pas Nabi Adam pakai bahasa apa ngomongnya? Nabi Adam pakai bahasa apa? Jadi dulu itu ada bahasa Arab. Bahasa Arab itu belum bahasa Arab, ada bahasa Ibrani, segala macam ada bahasa. Nah, kalau Nabi Muhammad itu bahasa Arab. Nabi Ibrahim bahasa
bahasa Ibrani ada juga, bahasa Arab ada juga. Wallahu a'lam, pada saat Nabi Adam Misra juga nggak tahu menggunakan bahasa apa, gitu ya. Yang jelas karena kita kaumnya Nabi Muhammad, ya, jadi kita setidaknya kita bisa memahami atau berbicara mengucapkan kalimat bahasa Arab karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Nabi Muhammad adalah orang Arab. Oke, lanjut. Hikmah sholat berjamaah. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Februari 2021 Masehi. Oke, grade 3 SD Ar-Rahman Islamic School. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, dapat menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Ya, jadi nanti ada sholat. Anaknya di atasnya. Nah, iya makanya ini dapat menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua, dapat menyebutkan hikmah sholat. Yang ketiga, terbiasa melaksanakan sholat. Terbiasa melaksanakan sholat, walaupun diganggu, walaupun ada kegiatan yang penting, tapi kita tetap sholat. Terbiasa melaksanakan sholat. Ya, itu ada gambar, ada apa namanya, gambar bergerak seorang ayah yang sedang sholat, yang apa di atasnya, di atas punggung atau pundaknya ada anaknya kan, tetap laksanakan sholat. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama. Lanjut. Nah, keyword kita hari ini adalah sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Oke, 27 derajat. Ini keyword kita ya. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, pahalanya cuma 1. Tapi kalau sholatnya berjamaah, ya sekali sholat, pahalanya 27 derajat. Ini keyword kita. Sesuai dengan hadis Rasulullah. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, kita masuk. Sholat berjamaah. Oke. Apa sih sholat berjamaah itu? Gitu ya. Kalau kemarin kan sholat artinya doa. Terus pengertian sholat secara keseluruhan itu apa? Sholat adalah rangkaian ibadah yang diawali dari takbiratul ihram dengan syarat rukun tertentu dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Nah, kalau sholat berjamaah jadi apa dong? Nah, ini sholat berjamaah. Artinya, sholat yang dilakukan atau dilaksanakan secara bersama-sama. Ya, ini ada yang memimpin dan juga ada yang dipimpin. Ada yang memimpin imam, yang dipimpin makmum. Gitu ya. Nah, ini dia. Imam pemimpin sholat. Yang namanya pemimpin harus ditaati, harus diikuti. Apalagi pada saat sholat, kita harus mengikuti seorang imam. Tidak boleh pada saat imam ruku, kita malah sujud. Imam berdiri tegak, kita malah duduk tasyahud akhir. Nah, itu namanya bukan sholat jamaah. Berarti kita tidak mengikuti imam. Ya. Nah, ini makmum yang mengikuti imam. Oke, siapa yang pernah jadi imam? Yang boys tentunya. Coba. Semuanya pernah jadi imam ya? Iya, di kelas, di rumah. Atau yang girls siapa yang pernah jadi imam di rumahnya? Waktu main bersama teman-temannya. Aku sih pernah. Tapi pernah ya. Tengok ke belakang jadi batal sholatnya. Iya. Jadi semuanya pernah Itu ya. yang sholat Messi sama Ronaldo ya? Oh iya ini ada dong. Ini siapa yang lagi sholat di sini nih? Messi sama Ronaldo. Ayolah kita sholat. Tuh lihat Ronaldo jadi makmum, Messi jadi imam ya. Gitu ya. Padahal ini cuma bajunya aja yang sholat cuma orang lain itu ya. Jadi setidaknya pada saat kita mau lagi sedang berbuat sesuatu, walaupun itu penting bagi kita, tapi sholat nomor 1. Yuk kita sholat yuk, walaupun lagi kita lagi main game, lagi belajar, lagi asik makan. Kalau sudah masuk waktu sholat, kita segera melaksanakan sholat. Nih, sholat berjamaah. Lanjut. Sholat berjamaah.
Ada imam, ada makmum. Syarat melaksanakan jamaah, syaratnya yaitu satu imam dan satu makmum. Berdua nih, contoh yang dicontohin sama Messi sama Ronaldo. Ya, ini namanya sholat berjamaah. Kalau cuma Ronaldonya saja, apakah sholat berjamaah namanya? Enggak. Enggak, itu namanya sholat sendirian, sholat individu, gitu ya. Inilah contoh sholat berjamaah. Nah, selanjutnya sholat berjamaah selalu digaungkan. Ayo yang laki-laki sholat berjamaahnya di masjid atau di musola ya, gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa ke masjid musola, dia di rumah lah. Sholatnya berjamaah sama keluarga. Kenapa sholat berjamaah? Emang ada apa sih sholat jamaah? Nah, ini dia. Hadis keutamaan sholat berjamaah. Kalau hadis berarti perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Jadi pegangan atau pedoman hidup bagi umat Islam adalah Al-Quran dan hadis, dua. Ya, dua. Kadar itu sebelum Nabi Muhammad meninggal, berwasiat kepada kaum muslimin, jangan tinggalkan dua ini. Ini sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Oke. Jika tidak ada di Quran atau ada di Quran, hadis yang akan menguatkan, yang akan menjelaskan. Nah, maka dari itu, kebetulan hari ini berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah. Hadisnya yang berbunyi, waqala sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Ya, ini hadis atau perkataan dari Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu amat sangat utama kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Di rumah boleh, di di lapangan boleh, atau di kelas boleh, di sekolah boleh, apalagi melaksanakannya sholat jamaahnya di musola atau di masjid. Mister waktu itu lagi main ke mana ya? Perumahan apa tuh yang di Krukut? Mister ketemu Agnan. Ketemu siapa lagi tuh? Ada Agnan. Siapa lagi Nan? Ketemu siapa Nan? Apa? Ketemu Agnan. Terus ketemu siapa lagi ya? Oh, Agnan ternyata sholat jamaah. Sholatnya di masjid. Alhamdulillah. Masih ingat gak Agnan waktu itu ketemu Mister? Oh iya. Iya. Itu kan di komplek tuh. Iya, di komplek Agnan nanti ya. Oh iya, di Krukut ya. Nah itu misal ketemu sama Agnan, wah alhamdulillah sholatnya berjamaah. Ternyata sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Nah ini artinya Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Kenapa? Kok sholat jamaah lebih utama? Iya, kalau sholat sendirian pahalanya cuma satu. Tapi kalau sholat berjamaah, satu imam, satu makmum, itu minimal ya. Itu sekali sholat 27 derajat atau 27 pahala dapatnya. Oke, jadi maunya yang mana? Sendirian atau jamaah? Jamaah. Iya dong. Jamaah. Jamaah ya, coba. Jamaah ya. Oke, jamaah. Nah, coba sekarang silakan baca sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sama-sama ya, bisa hitung. Silakan diaktifkan semuanya. 1, 2, 3. Sudah?
Oke, terima kasih. Oke, yang Mister sebutkan namanya. Silakan. Ya. Alvaro. Silakan dibaca Alvaro. Yang artinya Semuanya. Arabnya. Ayo Alvaro. bisa Sholat. Ikuti Mister ya. Ikuti Mister Alvaro. Sholatul jamaati. sholatul jamaati. Yang lain disimak nih ya. Jadi nih, ini namanya bacanya yang Mister garis bawahi, sholatul jamaati. Sholatul jamaati. Tafdulu. Sholatal fadzi. Sholat al-fati. Ya. Bisa ba'in. Wa isyrina. Darajah. Ya. Terima kasih Alvaro. Nah, sekarang coba Mister mau dengar suaranya Ara. Ara, where are you? Silakan diaktifkan Ara. Silakan baca Ara. Alapnya. Ya. Susah Mister, nggak bisa. Ikuti Mister ya. Sholatul jamaati. Jamaati. Tafdulu. Dulu. Sholatul fadzi. Apa Mister tadi putus-putus? Ya. Sholatul fadzi. Sholat al-fadhi. Bisa ba'in. Bisa ba'in. Wa isyrina. Wa isyrina. Darajah. Darajah. Iya, terima kasih Ara. Thank you. Syukran. Janeta, diaktifkan mic-nya. Oke, silakan dibaca artinya yang warna hijau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Oke, terima kasih Janeta. Thank you. Nah, inilah keutamaan sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri hanya 1 pahala. Kalau berjamaah, 1 kali sholat zuhur aja kita laksanakan langsung dapat 27. Oke? Nah, coba sekarang kita hitung-hitungan yuk. Bisa keluarkan dulu. Kita hitung-hitungan. Sebentar. Coba kalau sehari semalam kita sholatnya berapa waktu? 17. 5. Itu jumlah rakaatnya. 5 waktu. Kalau kita sehari semalamnya sholatnya sendirian, berapa pahala yang kita dapat? 5. Cuma 5. Cuma 5 kan? Nah, terus kalau kita sholatnya sehari semalam berjamaah nih, coba dihitung berapa pahalanya. 5 dikali 27. Silakan dihitung. Berapa Mister? Banyak. Coba dihitung. Nah, Ratusan Mister. Dihitung yang pasti berapa? Jangan. Ayo. 27 dikali 5. Berapa ratus? Berapa? 135. Iya, betul. 135 derajat pahala. Enak nggak? Seharian tuh. Enak. Kalau sholatnya jamaah. Tapi kalau sholatnya sendirian cuma 5. Jauh banget. Ya kan bandingannya? Ya, itu ya.
Ya, jadi banyak sih sebenarnya keutamaan sholat berjamaah. Salah satunya adalah pahala buat diri kita. 27 derajat satu sekali sholat. Nah, kalau sholat jamaah 135. 135. Oke, lanjut. Kalau kita sholat jamaah, kita akan sering bertemu dengan orang lain. Jadi menyambung silaturahim, mempererat persaudaraan, persatuan kesatuan umat Islam. Itu sholat jamaah. Lanjut. Nah, lihat di sini. Di sini ada udah sholat belum gitu ya? Atau sempurna memenuhi syarat. Nah, jadi di sini yang ketiga adalah hikmah sholat. Oke. Yang pertama, sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan yang satu, sempurna. Kedua, memenuhi syarat dan rukun. Yang ketiga, khusyuk. Yang keempat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak apa-apa nih jaringannya kayaknya lagi nggak stabil. Mister juga lagi nggak stabil di sini. Kapan selesai, Mister? Sebentar lagi. Oke, Sultan. Sebentar lagi. Ya, jadi hikmah sholat. Kalau tadi kan sholat berjamaah. Hikmah sholat akan memberikan efek yang bermanfaat buat diri kita kalau dilaksanakannya dengan sempurna. Syarat rukunnya ada syarat sah, syarat wajib, rukun. Nah, itu ya. Khusyuk. Mister? Kenapa, Ria? Kalau kita lagi mau sujud terus tiba-tiba ada anak kecil di depan kita gimana, Mister? Oke. Kita pada saat lagi berdiri mau sujud, di depan ada anak kecil, bagaimana? Oke. Caranya, satu, kalau kita sholatnya sendirian, kita bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Oke. Jadi pindah. Nggak jauh-jauh pindahnya. Bergerak aja, pindah ke kanan selangkah ke kanan atau selangkah ke kiri. Mister, beloknya lompat atau enggak, Mister? Ya enggak. Apa gini? Ya enggak lompat. Enggak lompat, bergeser aja ke kanan. Oke. Kalau sholat sendiri atau di kanan kiri kita nggak ada orang. Tapi kalau kita sholat jamaah, kanan kiri kita kan ada orang kan ya, depan belakang ada orang tuh. Jadi sholatnya gimana? Kalau Mister sih biasa sering itu mah, anak Mister kan sering ikut sholat tuh. Jadi anak Mister di depan Mister, caranya gimana? Ya udah, anak tersebut ikut sujud juga, gitu ya. Jadi Mister sujud, anak kecil itu atau anak Mister dibawa di kolongnya Mister gitulah. Oke, bisa seperti itu. Mister, adekku sering kayak gitu, tapi nggak bisa, Mister. Nggak bisa, jangan dipaksa. Oke. Aku masih pendek. Oh, si pendek. Iya. Di sampingnya ada Ini adekku. hikmah sholatnya nih. Mister, aku kan Nya ke kirinya tembok. Mister. Selalu aja nih bocah suruh sholat, malah nggak mau sholat dianya. Oh, gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kita sholat ya. Yang terpenting kitanya sholat. Oke, lanjut. Hikmah sholat yang pertama, apa sih sebenarnya hikmahnya? Nah, ini ya. Hikmah sholat. Yang pertama, sudah pasti kalau kita selalu sholat, selalu mengingat Allah. Kalau mengingat Allah, berarti kita dekat dengan Allah. Yang kedua, nah, benar kan? Kalau kita sudah ingat sama Allah, berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita sangat dekat sama Allah. Itu ya, ini hikmah sholat. Nggak ada yang coret-coret, Sultan. Ayo, Sultan. Lanjut, yang ketiga, disiplin waktu. Sholat sehari semalam 5 waktu. Kita sedang diajarkan oleh Allah untuk disiplin waktu. Umat Islam sangat disiplin waktu untuk melaksanakan sholat. Dengan sholat, kita disiplin waktu. Kapan kita tidur, kapan kita belajar, kapan kita bekerja, kapan kita mencari rezeki. Nah, itu disiplin waktu. Oke? Yang keempat, hidup bersih. Kenapa hidup bersih? Karena sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus apa dulu? Wudu. Ya. Bersuci. Bersuci. Kalau bersuci, mau sholat berarti kita wudu. Berarti pada saat kita sholat,
diri kita bersih. Karena ada 3 syarat pada saat kita sholat. Pertama, bersih badan kita, bersih pakaian kita, bersih tempat sholat kita. Jadi, pada saat kita sholat, kita bersih dari segala kotoran. Atau suci dari segala najis. Oke? Jadi, dengan kita sholat, hidup kita akan terbiasa hidup bersih. Selanjutnya, yang kelima, hidup tertib dan teratur. Karena sudah disiplin waktu, sudah pasti tertib dan teratur. Tidak berantakan hidupnya. Karena kita selalu diajarkan sholat 5 waktu. Lanjut, yang keenam, bersikap rendah hati. Kenapa bersikap rendah hati? Ya, karena pada saat kita sholat, ada ruku, ada berdiri, ada sujud. Tandanya kita rendah hati, kita bersujud. Bersujud kepada siapa? Kepada Allah. Jadi diri kita ini manusia harusnya rendah hati, tidak sombong. Ya, karena yang yang sombong itu bukan kita, tapi Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah. Allah yang berkuasa atas diri kita. Selanjutnya, yang ketujuh, hidup damai dan menebar keselamatan. Kenapa hidup damai dan menebar keselamatan? Karena pada saat kita sholat, hati kita menjadi tenang, tentram, damai, dan juga selamat. Kenapa selamat? Kita menebar keselamatan. Orang Islam yang sholat itu menebar keselamatan. Yang pertama terutama untuk diri kita, yang kedua untuk orang lain. Ya, kalau tidak ada yang sholat lagi kepada Allah, siap-siap. Ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Alhamdulillah sampai saat ini masih banyak yang masih melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama sholat. Yang kedelapan, nah ini dia udah, hati menjadi tenang dan tentram. Yang kesembilan, ini berkaitan dengan sholat berjamaah. Yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Ya, kalau sholatnya sendirian, nggak bakal bisa membina kebersamaan, persatuan, persaudaraan, karena sholatnya sendirian. Kalau sholat berjamaah pasti bisa membina kebersamaan, persatuan, persaudaraan. Oke, yang terakhir hikmahnya adalah memelihara diri kita dari perbuatan apa nih? Dosa. Oke, jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat, diri kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sungguh bahwa sholat itu mencegah dari segala perbuatan yang buruk yang dilarang oleh Allah. Syaratnya harus ikhlas, khusyuk. Oke? Ada yang mau bertanya, Pak Mister? Sebelum lanjut slide selanjutnya, silakan bertanya berkaitan dengan hikmah sholat. Kenapa? Ada Google Mister Form. boleh minum nggak? Silakan mau minum. Nggak ada Google Form. Hari ini tugasnya adalah kalian selesaikan di halaman 68. Ayo berlatih 1. Nah, ini ya. Udah. Yang sudah, silakan kirim kemana kirimnya? Nah, ke sini. Google Classroom. Bisa tunggu ya hari ini. Bisa kalau aku udah kan bisa. Halaman 68. Kirimnya di WhatsApp ya, soalnya nggak bisa. Ya. Mister, aku udah belum, Mister. Belum. Raya belum, Raya. Halaman Itu ada. Halaman 68. 68. Iya, halaman 68 yang ini nih. Oh, nih, sebentar. Halaman Aku kirimnya di WA ya, soalnya aku nggak bisa. Yang tarik garis, Mister. yang ini ya. Ya, tarik garis. Caranya tarik garis, oke? Caranya tarik garis. Nih, lihat tuh. Pasangkanlah soal yang berada di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan nih, penjelasan. Penjelasan itu jawabannya tinggal pilih. Ada 6 pertanyaan, ada 6 jawaban. Buatlah garis penghubung di antara soal dan jawaban. Contohnya nih, misalkan hidup tertib dan teratur. Misalkan, nih, ini ke sini. Ya, seperti biasa, oke? Ya gitu ya. Oh, ini ke sini. Atau ini ke sini. Ya. Asal jangan begini nih, yang nggak boleh gini nih. Nanti 1 pertanyaan 2 jawaban. Ke sini gitu ya. Nih,
Mister, kirim kemana, Mister? Google Classroom. Sekarang. Iya. Mister, aku sudah selesai, Mister. Kalau sudah selesai, langsung kirim ke Google Classroom. Oke? Google Classroom. Tapi kalau mama aku lagi sibuk gimana, Mister? Kalau mama lagi sibuk nanti, kalau udah nggak sibuk mamanya ya. Oke? Oke. Iya. Nah sekarang ini Mister. Kenapa Hanif? Iya. Nanti bisa menyusul. Kalau mama lagi kerja, kalau papa lagi kerja, nanti kalau mama sudah pulang. Itu lagi tidur. Lagi tidur ya. Nanti kalau sudah bangun, oke? Ya. Aku udah selesai, Mister. Kalau sudah selesai, kirim. Gimana, Mister? Kenapa? Google Classroom-nya. Kalau Google Classroom-nya nggak bisa, error atau apalah gitu, silakan kirimnya ke WA Mister. Tapi Kalau nggak bisa diusahakan, WA-nya gimana? kalau nggak bisa WA-nya, kamu datang ke rumah Mister. Di mana rumahnya? Aduh, Di Sip. mana? Kalau nggak tahu rumahnya. Kalau nggak tahu rumahnya Mister, pakai apa ya namanya tuh? Pakai apa tuh? Hah? Di apa namanya? Di Google Map. Google. Iya, gampang Mister, sekarang. boleh lihat. Ya, rumah sekarang gitu. kalian selesaikan tugasnya halaman 68 yang tadi. Kirim ke Mister ke Google Classroom. Nah, untuk pekan depan, kenapa? Udah dikirim. Kenapa? Deadline-nya kapan? Deadline-nya Mister tunggu sampai hari Sabtu. Iya benar. Sabtu. boleh lihat. Nah, sekarang sebelum live, kita sama-sama sebelum live, ya sebelum live nih ya, sebelum live, sebentar. Untuk pekan depan kita akan formatif berkaitan dengan sholat. Iya dong, sholat. Yang biasa sholat udah pasti, biasa kan sholat, karena tiap hari kan sudah dilaksanakan. Oke, minggu depan, pekan depan, hari Selasa depan kita formatif tentang sholat. Maka dari itu kalian terbiasa untuk melaksanakan sholat. Jangan lupa ya, sholat diawali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah, niat dalam hati. Allah, aku niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum. Allahu Akbar. Diakhiri dengan apa? Diakhirinya? Dengan apa? Bukan dengan salim ya. Bukan salim ya, tapi salam ya. Sholat adalah rangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram atau Allahu Akbar dan diakhiri dengan salim. Bukan salim, salim mah ini, salim. Tapi salam, oke? Salam, bukan salim. Misalnya. Ya. Oke, jadi untuk hari ini halaman 68, ayo berarti 1, tarik garis, cari kalau nggak tahu buka bukunya halaman sebelumnya. Halaman 65 kamu baca. Sudah selesai kirim ke Google Classroom. Ya, pekan depan jangan lupa kita formatif. Ingat-ingat nanti Mister share Zoom kali ini karena nanti formatifnya ada hadis tentang sholat jamaah. Yang tadi. Aku nggak tahu caranya jamaati tetap dulu sholatil fazi bisab'in wa ishrina darajah. Gitu ya. Nanti bisa share. Tenang saja. Sekarang kalau belajar online gampang, ada rekamannya. Ya, kalau belajar langsung nggak ada rekamannya. Tapi kalau belajar online ada rekamannya. Oke. Masukin Zoom ke YouTube. Ya, nanti bisa masukkan ke Zoom hari ini, nanti bisa masukkan ke link YouTube untuk kalian pelajari lagi. Oke. Jadi nanti di sana ada Salim, ada Belia, ada Rafa, ada Alvaro, ada Alia Amanda, ada Aira, ada Sasha, Semuanya. Zizan, Apica. Ini sekarang Mister lagi ituin. Oke. Nah, jadi ada Alesa, Almira. Jadi semuanya nanti pekan depan kita formatif menggunakan Google Form-nya. Oke. Maka dari itu kita cukupkan perjumpaan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam. Masih Mister. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam.